khususnya atas wafatnya pada pagi hari ini pukul 8:38 guru kita tercinta, ulama karismatik, sahabat kita, keluarga kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala yang terbaik untuk amal soleh yang telah beliau tenun, memberikan cahaya Al-Quran kepada beliau di alam kubur beliau, memuliakan beliau saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan mahkota kebaikan dari Al-Quran yang senantiasa beliau ajarkan, dari pahala-pahala yang mengalir dari murid-muridnya, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rahmat Allah yang tertinggi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan puncak dari semua itu, semoga kita pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersamakan kembali dengan beliau dan dengan orang-orang terbaik yang Allah pilih dalam berkehidupan di muka bumi ini. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ada baiknya kita melihat kembali pada diri kita, memperbaiki keadaan hidup kita, dan melihat dalam suasana kehidupan kita. Betapa banyak kami perhatikan, Masya Allah, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajal yang telah diatur. Tapi nampaknya jika kita belajar lebih dalam untuk memahami hikmah kehidupan, teman-teman sekalian, manfaatkan betul setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri dan menenun amal saleh sebagai bekal persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Saya coba berdiskusi dengan beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kalangan, dan kita melihat dari suasana COVID saja, kalau ditarik dari setahun ke belakang kurang lebih sampai dengan saat ini, tidak sedikit bahkan para ulama yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang biasa-biasa, ulama yang kadar ilmunya sangat dimuliakan, sangat diketahui, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum ditambah dengan orang-orang saleh, ada di antara mereka ahli Quran, di antara mereka bahkan ahli ibadah dan sebagainya, dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di antara para ulama, ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad." Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis kemudian ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu, dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan. Ya, ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama. Ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala.